dari atas itu paling atas apa kita? Kepala ya. Kepala itu artinya di sini ada otak. Berarti komponen yang pertama kali diperiksa adalah aspek kesadaran. Aspek kesadaran itu ada 3 subelemen. Kesadaran, level of consciousness, ya. Kemudian aspek kesadaran subelemen kedua adalah bagaimana pasien menjawab pertanyaan. Subelemen ketiga adalah bagaimana pasien mengikuti perintah. Ya. Prinsip dari NIHSS ini adalah yang pertama, pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya. Yang kedua, kita tidak boleh berasumsi. Ya. Kita memberikan skor pada respon yang ditunjukkan oleh pasien, bukan apa yang kita persepsikan pasien bisa lakukan. Ya. Jadi kalau pasiennya nggak bisa, ya udah, nggak perlu di-encourage, dipancing-pancing, memberikan clue, nggak boleh. Jadi betul-betul menilai, kita memberikan instruksi sesuai dengan manualnya, kita lihat respon yang muncul pada pasien, itulah yang di-scoring. Kemudian tidak boleh memperbaiki skor. Ya, udah diulang kayaknya pasiennya udah baik nih, gue ulang lagi, nggak boleh. Jadi boleh nanti diulang pada periode waktu tertentu sesuai dengan indikasinya. Tapi karena kita ragu-ragu nih, gue ulang lagi, itu tidak dianjurkan. Kemudian baiknya untuk teman-teman yang masih baru menggunakan NIHSS, gunakan alat bantu formulir. Satu elemen selesai diperiksa, catat skornya. Satu elemen diperiksa, catat skornya. Karena apa? Tidak direkomendasikan periksa semua, dirapel baru memberikan skor. Khawatirnya apa? Ada 11 elemen, udah nyampe level 11, pas kita mau ngisi dari atas, ada sesuatu yang kita lupa atau nggak yakin. Akhirnya kita nebak-nebak. Itu yang tidak dianjurkan. Ya, jadi bawa formulir, harus bawa formulirnya. Kecuali nanti teman-teman sudah advance, ya. Itu prinsipnya. Nah, kita mulai dari pemeriksaan tadi ya. Yang pertama, dari kepala itu ada 3, kita review dulu. Dari kepala itu ada 3, kesadaran, menjawab pertanyaan, mengikuti perintah. Kita akan lakukan 3 aspek ini. Ya, jadi saat kita datang, kita cek pasien. Pak, ya, siapa namanya? Mayadi. Yang dirasa apa sekarang? Pusing nggak? Ada yang sakit nggak? Pada pemeriksaan kesadaran pada GCS, pada NIHSS kita cukup seperti itu, cukup. Ya, meskipun teman-teman kan sebelumnya pasti sudah melakukan pemeriksaan neurologis dasar ya. Kalau GCS kan kita periksa orientasi di mana segala macam ya. Pada NIHSS seperti itu cukup untuk melihat alertnya. Ya, coba dilihat pada poin penilaian alert kesadaran. 0 itu artinya sadar penuh atau alert ya. Ketika pasien tandanya alert, apa pada NIHSS pasien dipanggil nama, dia merespon, ditanya keluhannya apa, misalnya paling mudah adalah ada nyeri atau enggak, dia jawab enggak, berarti kita anggap alert. Ya. Kalau kita datang, ya, kemudian kita pasien kita panggil, dia nggak langsung merespon, Pak, ya. Kemudian kita perlu, Pak, buka matanya, dia baru buka mata. Siapa namanya? Ya, ada sakit atau enggak? Nggak ada. Artinya ini dianggap not alert. Tidak, artinya itu tidak sadar, bukan berarti yang nggak sadar, yang penurunan kesadaran ya, tapi not alert. Tidak alert tapi mudah dibangunkan dengan stimulasi suara minor, suara ya. Oke. Kalau dia kita membutuhkan kita membangunkan dia butuh stimulasi yang banyak, Pak buka matanya, Pak buka matanya dulu sampai kita rangsang jadi dia buka mata, ya, maka itu kategorinya skornya adalah stupor. Apa tuh di situ? Stupor kah, Mas? Itu di sebetulnya nggak sudah kita perbaiki, jadi not alert poinnya kan 2 ya, tapi dia butuh stimulasi yang berulang atau stimulasi nyeri untuk membangunkannya. Itu yang dimaksud sebagai skor 2. Kalau kita bangunkan stimulasi sampai stimulasi nyeri, dia cuma
maka itu kategorinya 3, hanya dengan gerakan-gerakan refleks atau tidak berespon sama sekali ya. Itu untuk kesadaran. Kemudian yang kedua adalah kemampuan menjawab pertanyaan. Jadi saya akan contohkan dulu bagaimana teknik melakukannya ya. Pak, bulan apa sekarang? Usianya Bapak berapa? 25. Jadi dua pertanyaan yang ditanya adalah bulan dan usia. Boleh nggak tanya yang lain? Nggak boleh, karena ini manualnya yang ditanya adalah bulan dan usia ya. Hanya jawaban yang benar yang diberikan. Artinya kalau dia bisa menjawab dua-duanya berarti skornya adalah 0 ya. Kalau dia hanya bisa menjawab satu ya, yang satu salah skornya 1, kalau dua-duanya salah skornya 2 ya. Jadi kalau dia dua-duanya menjawab salah atau tidak bisa menjawab, maka dia dapat poin 2. Artinya mungkin struknya bukan kategori struk ringan gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan. Tidak ada perbaikan pada jawaban pasien. Misalnya, Pak, bulan apa sekarang? Juli. Pak, bulan apa sekarang? Juni. Enggak nih, Juli ya. Maka kita anggap jawaban pertama salah. Dia salah menyebutkan bulan, dapat poin 1. Jadi nggak boleh diperbaiki. Pak, usianya berapa misalnya? Usia saya 80. 70 nih. Salah juga ya. Jadi dia dapat poin 1 ya. Jadi hanya jawaban pertama yang kita perbaikan jawaban atau koreksi kita tidak anggap ya. Itu untuk menjawab pertanyaan. Elemen yang kedua ya, pada kesadaran. Yang ketiga adalah mengikuti perintah ya. Pak, sekarang ikuti perintah saya, tutup matanya, buka lagi, coba tangannya dikepel, buka lagi ya. Jadi satu perintah bertingkat, tutup dan buka mata, genggam dan lepaskan ya. Itu yang dilakukan secara normal pada manual NISS. Kalau dia bisa mengerjakan dua-duanya, skornya 0. Kalau dia hanya bisa mengerjakan 1, skornya 1 ya. Kalau dia tidak bisa mengerjakan dua-duanya atau dua-duanya salah, skornya adalah 2 ya. Oke. Dari kepala ada 3 poin. Apa saja? Gerakan mata. Dari poin kepala, saya mau review kepala apa saja isi dari atas nih. Kesadaran. Terus Menjawab pertanyaan tadi. Menjawab pertanyaan. Terus Perintah. Ya. Ingat ya, dari kepala 3 ya. Nanti saya pasti akan saya flashback ke atas lagi. Ya. Setelah dari kepala turun ke area wajah. Ya, karena tadi prinsipnya nih, dari kepala sampai ke kaki turun ke area wajah. Wajah apa yang akan diperiksa ada 3, gerakan matanya, visualnya, dan paresis wajahnya. Jadi ini di otak 3 diperiksa, di area wajah 3 bagian diperiksa. Pemeriksaannya pada pemeriksaan di area wajah ini adalah gaze, pergerakan mata tapi hanya horizontal saja. Kalau tadi pada kranialis ke semua arah kardinal, kalau ini hanya horizontal saja. Pak, ikuti gerakan jari saya. Ya, ada atau tidak parasisnya? Nanti untuk scoring nanti. Oke. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual dengan tes konfrontasi, tetapi pemeriksa tidak perlu menutup mata, beda seperti pemeriksaan nervus 2 tadi ya. Pak, tangan mata kanannya bisa ditutup pakai tangan ya. Posisinya kita coba lihat. Posisinya konfrontasi seperti ini, Bapak boleh tengok ke arah saya sedikit. Nah, kita boleh seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu kesana banget. Kita nggak perlu tutup mata. Bapak sekarang fokusnya ke hidung saya, ya. Kita seolah-olah membuat satu bidang 360 derajat yang terbagi menjadi 4 pie, 4 kuadran. Atas,
atas, kiri, kanan, bawah, kiri, kanan. Jadi di depan pasien ini seolah-olah ada satu bidang. Jadi bidangnya ini jangan terlalu gede, karena kalau terlalu gede nanti kita terlalu jauh, atau terlalu kecil kita nggak mau bisa membedakan kanan, kiri, atas, bawahnya. Oke. Bapak matanya fokus ke hidung saya. Oke. Tangan saya kelihatan bergerak. Oke. Ini berapa? 1. Ini 5. Ini 1. Ini 2. Oke. Ini 2. 5. Oke. Ini teknik pertama dengan counting finger. Counting finger yang boleh digunakan hanya 1, 2, 5. Nggak boleh pakai 3, 4. Pak, ini berapa Pak? 3. Nggak boleh 3, 4. Jadi hanya boleh counting finger 1, 2, 5. Ya. Kalau dia misalnya ternyata ada gangguan visus, dia nggak bisa melihat karena ada gangguan visus ya. Tadi ketajaman penglihatan, bisa saja kita pakai wiggling atau lambaian tangan. Pak, coba tangan katakan iya kalau tangan saya bergerak. Iya. 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 Jadi keempat kuadran. 1, 2, 3, 4. Ini kuadran atas, ini kuadran bawah. Sekarang tutup mata satunya, bergantian ya. Sama ya. Ini berapa Pak? 2. 1. 5. Oke. Jadi keempat kuadran mata kanan dan kiri. Ya. Jadi di area wajah tadi yang pertama kita lakukan gaze. Berikutnya adalah visual. Ya, visualnya tadi dengan teknik konfrontasi seperti tadi. Kemudian yang ketiga adalah paresis wajah. Minta sama seperti pemeriksaan dari ketujuh. Senyum Pak. Lihat giginya, oke. Tutup matanya kuat-kuat. Ya. Angkat alisnya. Buka matanya, angkat alisnya tinggi-tinggi. Nah, untuk mengetahui paresis wajahnya. Ya. Pemeriksaannya sama seperti dengan prosedur tadi. Oke. Jadi kita ulang. Di wajah apa saja yang diperiksa? Gaze. Tadi visual, paresis wajah. Kita ulang dari atas. Kesadaran apa saja yang diperiksa? Ya, kesadaran. Menjawab pertanyaan, menjawab perintah. Turun ke area wajah. Gerakan mata, gerakan visual, paresis wajah. Turun dari wajah, turun ke badan sekarang. Berikutnya apa? Motorik yang kita periksa, prinsip pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan kekuatan otot. Kita posisikan pasien segini ya, kurang lebih 45 derajat kalau supine. Kita yang memposisikan. Pak, sekarang Bapak tahan posisinya seperti ini ya. Saya akan lepaskan, saya hitung 1 sampai 10 ya. Bapak ditahan, berusaha di posisi ini semampunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang satunya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi dari wajah, tangan, ini diperiksa. Karena ini dapat poin, ini dapat poin. Turun ke bawah, motorik, bungkainya sama. Pak, saya akan posisikan segini. Bapak tahan di posisi ini ya. Saya akan lepaskan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak ada. Kalau pemeriksaan kekuatan otot, pasien suruh mengangkat tangan sendiri. Kalau ini kita posisikan. Kalau pemeriksaan kekuatan otot kita minta untuk menahan. Kalau ini tidak ada pemberian tahanan. Ya, ini poinnya. Jadi kanan kiri ya, ekstremitas atas, kanan kiri ekstremitas bawah. Nah, scoringnya kalau dia bisa bertahan 1 sampai 10 dan kita harus memeriksa, harus menyebut kencang ya, jangan hitung di dalam hati ya. Bisa tertahan sampai 10, ini skornya 0. Kalau dia drifting, kita lepas 1, 2, turun 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 baru dia jatuh. Itu skornya 1. Itu yang disebut sebagai drifting. Ya, lengannya goyah tapi dia masih bisa bertahan sampai hitungan 10 nggak jatuh ke permukaan. Ya. Untuk membedakan dengan skor 2. Kalau skor 2 dia belum sampai 10 udah jatuh. Ya. Kalau kita posisikan seperti ini, kita lepas kemudian dia nggak bisa nahan, udah jatuh duluan, berarti kita minta pasien untuk coba angkat bahunya Pak, gerakin tangannya yang kanan misalnya, bahunya aja diangkat ini. Nah misalnya gini, ini skor 3, atau pasien diminta untuk menggeser, itu skor 3. Kalau sama sekali tidak mampu, maka scoringnya 4. Beda ya sama pemeriksaan kekuatan otot ya, hampir mirip. Jadi ya scoringnya dan tekniknya berbeda. Oke. Jadi ulang dari area kepala apa yang diperiksa? Pertanyaan, mengikuti perintah, turun ke area wajah, visual, paresis, wajah, turun ke bawah, motorik, lengan, lengan tungkai. Yang pertama motorik. Lengan tungkai yang kedua adalah pemeriksaan ataksia. Ya, pemeriksaan ataksia tekniknya hanya diperiksa pada sisi yang tidak paresis. Sebelum ataksia kan kita cek motorik. Kalau ternyata ini dia paresis, scoringnya dapat 1, ya kita bisa periksa bisa enggak. Ya, karena ataksia hanya diperiksa apabila pasien yakin, pemeriksa yakin pasien ada ataksianya yang tidak disebabkan karena kelemahan motoriknya. Jadi kalau ada kelemahan motorik nggak perlu diperiksa ataksianya. Oke. Sekarang kita anggap tidak ada kelemahan motorik. Pak, sekarang lihat buka matanya. Pak. Ya, sentuh jari saya, Pak. Pakai telunjuk Bapak, tempelkan ke hidung sekarang. Tes tunjuk jari hidung lagi, tempel jari saya. Oke. Pakai sekarang sebelah kanan kiri. Ya, tempel ke hidung. Kalau ataksia dia artinya tidak mampu menjangkau, tes tunjuk jari hidung. Kemudian ini ataksia. Kalau ataksia kita poinnya melihat atas dan bawah. Beda dengan motorik ya, masing-masing dapat poin. Kita periksanya atas dan bawah. Oke. Sekarang tumit kanan Bapak tempel ke lutut kiri. Ya, telusur ke bawah. Telusur ke bawah. Ke atas lagi. Ya, balik lagi. Oke. Ya. Berikutnya sama. Atas lagi. Oke. Kalau ada ataksia pada salah satu ekstremitas, atas saja atau bawah saja skornya 1. Kalau ada ataksia pada atas dan bawah skornya 2. Kalau tidak ada ataksia pada ekstremitas atas dan bawah skornya 0. Jadi kalau misalnya di sini paresis, tadi skor kekuatan otot atau motorik pada NIHSS pemeriksaan sebelumnya misalnya skornya 3, ininya tidak paresis, ya ini kita periksa, ini cukup kita periksa, ini cukup kita periksa. Kalau dua-duanya tidak ada ataksia, skornya 0. Kalau ekstremitas atasnya ada ataksia, bawahnya normal, skornya 1. Ya. Kalau dua-duanya skornya 2. Kalau pasiennya ternyata koma, ada instruksi tidak diperiksa nggak ada. Jadi kita berikan 0, ya 0. Jadi semua komponen pasti bisa diperiksa kecuali kalau di situ ada tulisan UN, untestable. Untestable itu ada nggak? Ada pada atasnya ada atasnya. Kalau dia amputasi, ya, motor juga ada UN. Nanti kita coba cross check di dokumen yang revisi ya. Oh jadi untuk pasien koma itu semua kita kasih 0. Pasien koma atau pasiennya afasia global. Ya, dia melek tapi nggak ada kontak, atau mungkin afasia sensorik karena kan kita butuh perintah ya.
Pak coba gini, pasiennya afasia sensorik. Kalau afasia sensorik kan nggak bisa menerima perintah kita, maka berarti kita nggak tahu nih ini gimana cara meriksanya dengan kondisi seperti ini, maka kita anggap aja ataksianya nggak ada. Ya, itu dari manualnya begitu. Jadi kalau kita tidak yakin pasien ini ada ataksia, maka kita anggap ataksianya tidak ada. Jadi scoringnya 0, termasuk pasien Koma. Pasien koma diberikan nilai ataksianya adalah 0. Ya. Atau tadi pasien afasia sensorik kesulitan, atau misalnya pasiennya hemiparesis duplek, kanannya lemes, kirinya lemes nih. Kalau pasien paresis itu kan pasti ada kemungkinan dia nggak bisa mencapai mengikuti instruksi karena organ motoriknya lemes. Maka kita anggap tidak ada ataksia atau ataksianya, skor ataksianya 0. Ya. Jadi tadi sudah motorik ya, motorik sudah, kemudian atas bawah motorik, atas bawah sensorik. Kemudian atas bawah, kepala, lengan, kaki itu untuk pemeriksaan sensorik. Ya, berikutnya ya. Jadi setelah pemeriksaan motorik, berikutnya ataksia, kemudian kepala, badan, kaki untuk pemeriksaan sensorik. Pemeriksaan sensorik sama seperti pemeriksaan tadi saya contohkan di nervus 5. Pasien sebetulnya tidak perlu menutup mata. Teknik pemeriksaannya agak berbeda dengan pemeriksaan tadi. Pak, buka matanya, ini saya sentuhkan, terasa? Yang ini terasa? Yang pertama, yang kedua, rasanya sama atau berbeda? Oke. Kita tidak perlu mendiferensi tajam tumpul. Ini area wajah. Sekarang saya sentuhkan, yang ini saya sentuh terasa Pak? Terasa. Yang ini terasa. Yang pertama, yang kedua, sama atau berbeda? Sama. Berikutnya ke area badan, ya. Ini saya sentuh, terasa? Terasa. Yang ini? Terasa. Yang pertama, yang kedua, sama. Oke. Kemudian ke area tungkai, ya. Ini saya sentuhkan, yang ini terasa? Terasa. Yang ini terasa? Yang pertama, yang kedua, sama? Oke. Jadi itu untuk sensorik. Oke. Dari area wajah apa yang kita periksa? Area wajah, Yes. visual, paresis. Setelah area wajah, badan apa yang kita periksa? Ekstremitas motorik lengan, tungkai. Terus Ataksia. ataksia, lengan, tungkai. Terus pemeriksaan Sensorik. Ya. Ke area badan sudah selesai. Berikutnya adalah pemeriksaan bahasa. Ya. Bahasa yang digunakan adalah gambar. Ini gambar yang digunakan, gambar pijat, naming test. Ini naming test, menyebutkan nama benda dan membaca kalimat. Jadi untuk pemeriksaan bahasa ada 3 tools yang kita gunakan: gambar pijat, kemudian naming test, dan membaca kalimat. Ya. Pak, saya akan tunjukkan gambar. Bapak bisa ceritakan ini gambar apa? Gambar seorang laki-laki jatuh. Ibunya lagi cuci piring, akhirnya tumpah-tumpah ke bawah. Kita menilai komprehensifnya. Maka kalau dia tidak ada afasia, normalnya dia akan menceritakan secara komprehensif gambar ini yang cukup komplikated. Ada ibu cuci piring, airnya tumpah, kemudian anak laki-lakinya ngambil kue di atas lemari, kursinya jatuh, diketawain sama anak perempuannya. Ya. Kalau sudah kita bisa menilai komprehensif, sebetulnya kita tidak perlu menggunakan tools yang kedua dan ketiga. Ya, karena kita sudah bisa melihat komprehensifnya. Tapi kalau di sini kurang komprehensif, di gambar ini kita tidak perlu memberikan clue, hanya perlu memberikan waktu saja untuk pasien menjelaskan. Kalau ada gangguan tidak terlalu komprehensif, maka kita bisa lanjut ke gambar berikutnya adalah naming test. Pak bisa sebutkan ini gambar apa? Kita tunjuk ya. Sarung tangan, kunci,
kaktus, kursi, bulu, ayunan. Oke. Ini normal ya. Beberapa pasien dengan afasia mild to moderate dia tidak bisa menyebutkan ini dengan benar. Ini seringnya disebut sebagai tangan, ini kelinci atau hewan atau gundukan, ya. Ini teridentifikasi sebagai daun, ya. Kunci ada yang bisa menyebutkan, ada yang sama sekali tidak bisa menyebutkan, dan ayunan paling sering salah, ya. Oke. Jadi kalau ini dia bisa menyebutkan semua dengan benar, meskipun di halaman pertama itu hijab dia tidak menyebutkan, tapi ini dia bisa menyebutkan semua dengan benar, atau setidaknya hanya salah satu gitu ya. Itu kita anggap skornya adalah afasia mild moderate, ya, ringan sedang, ya. Kalau ini dia yang pertama nggak komprehensif, yang kedua dia menyebutkan salah benda yang dia sebutkan lebih dari 2, maka itu kita bisa kategorikan sebagai afasia berat. Atau kalau mengarah ini banyak yang salah menyebutkan, pasien diminta untuk membaca kalimat. Pak, ini baca kalimatnya. Kamu